Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para nabi akan selalu kekal sepanjang masa. Dari kisah para nabi, banyak hikmah yang dapat kita petik. Selain itu, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Mari kita simak teladan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail muasal kurban Idul Adha. Ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan anak yang sangat ia cintai, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Setiap malam Ibrahim berdoa agar diberikan anak yang soleh. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya, yakni Siti Hajar, untuk meninggalkan Palestina. Mereka pergi menyusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di lembah Tandus, lembah Bakah yang kini merupakan Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman yang seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, dia terus berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari di antara bukit Safa dan Marwah mencari air untuk putranya. Peristiwa ini kini dikenal dengan sa'i, salah satu rukun ibadah haji, yakni berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentakkan kakinya dan menculah air yang jernih. Hajar pun mengumpulkan air tersebut. "Zamzami, berkumpullah, berkumpullah," kata Siti Hajar. Kini sumur itu dikenal menjadi sumur Zamzam. Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Air tersebut menjadi sumber kehidupan banyak orang. Ismail tumbuh dan besar di Mekah dengan didikan Siti Hajar dan juga ayahnya yang kerap datang dari Palestina. Perintah menyembelih dan ibadah kurban saat Idul Adha. Hingga suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak yang ia sayangi. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu," ucap Ibrahim kepada Ismail, sesuai surah As-Saffat ayat 102. Dengan berserah diri kepada Allah tanpa ragu,
Ismail mengemukakan jawabannya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," balas Ismail. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Dan kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tak bersedih hati saat menyembelihnya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakannya saat itu diberikan kepada ibunda tercinta, yakni Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya, namun pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri. Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 104-107. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kini menjadi ibadah kurban bagi umat Islam. Ustadz ahli fikih Muhammad Ajib menjelaskan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ibadah agung yang penuh keikhlasan karena merelakan anak kesayangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah darah daging yang sangat amat disayangi. Bahkan kelahirannya yang sudah diidam-idamkan sejak sangat lama, dan saat sudah terlahir sedikit besar dalam kondisi yang sangat dicintai, tiba-tiba harus rela untuk dilepaskan, ungkap Ustadz Ajib beberapa waktu lalu. Untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunnahkan untuk berkurban. Ibadah ini sekaligus melatih keikhlasan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meneladani, menghidupkan sunnah itu, dan untuk melatih kerelaan, melepas sebagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik, maka ibadah kurban itu disyariatkan untuk kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.